Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepentingan Sosial Kemasyarakatan. Corporate Social Responsibility CSR. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 10 yang terdiri dari Nazwa Hairu, Insani NIM 09223276. Putri Amanda NIM 09223146. Rindiani NIM 09223149. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai ke pembahasan pertama. Setiap perusahaan pasti ingin berkembang dan meraih keuntungan. Namun, tahukah kamu? Perusahaan juga punya tanggung jawab lain yang tidak kalah penting, yaitu peduli terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Nah, inilah yang disebut Corporate Social Responsibility atau biasa kita kenal dengan CSR. CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya dengan melakukan kegiatan aktif perusahaan dan masyarakat, serta semua pihak pemegang kepentingan dalam rangka pengembangan kualitas. Hubungan antara perusahaan dan masyarakat ke arah yang lebih baik. CSR memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi bisnis diperoleh untuk mendapatkan keuntungan dari operasional. Sedangkan yang kedua, fungsi sosial memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar dengan meningkatkan kualitas hubungan dengan masyarakat. Penerapan Corporate Social Responsibility oleh perbankan syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahun, baik kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, Bank Syariah mengalokasikan dananya setiap tahun dan menunjukkan pertambahan anggaran dalam laporan keuangan. Sedangkan secara kualitas, kegiatan Corporate Social Responsibility menyentuh kebutuhan pokok masyarakat dan dilakukan bersama masyarakat. CSR sendiri didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk bertindak etis, legal, dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan karyawan, keluarga, lingkungan sekitar, serta lingkungan luas. Dengan demikian, CSR mendukung pembangunan berkesinambungan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, sehingga terbentuk hubungan jangka panjang antara perusahaan dan nasabah. Adapun dua kewajiban CSR. Yang pertama, kewajiban secara umum. Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memberi kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Karena setiap aktivitas pasti menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Karena itu, perusahaan perlu melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan kesejahteraan atau membantu fasilitas umum. Dan yang kedua, kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, Pasal 74 Undang-Undang PT mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program-program yang membangun atau memberdayakan masyarakat sekitar. Untuk BUMN, dana CSR minimal 4% dari laba bersih perusahaan. Transparansi penting. Seluruh program CSR harus dilaporkan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat dan investor. Aspek penting dalam pelaksanaan CSR dalam penerapannya, CSR memuat beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam melaporkan program-program CSR yang dilakukan. Yang kedua, akuntabilitas. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak kegiatan yang dilakukan, baik positif maupun negatif. Yang ketiga, keberlanjutan. Program CSR harus memberikan perubahan positif dalam jangka panjang. Dan yang keempat, keterlibatan masyarakat, sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Jadi kesimpulannya ialah Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang harus dilakukan secara transparan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi sekitar. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.